Allah Ta'ala sangat gembira dengan taubat salah seorang daripada kita tatkala kita terjatuh di tunggangan, kemudian kita tersesat di tanah yang sangat luas. Maksudnya kita nih tersesat, ya kan, berbuat jahat, berbuat maksiat di dalam kegelapan, ya kan, banyak berbuat dosa nih. Kemudian kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu Allah la afrah. Itu Allah Ta'ala senang banget. Fatihan Allah taqabbal shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik usuli wa furu'i. Anallahu yataghasham birrahman wa maghfirah yu'idu alaina min barakatihi wa asrari wa anwarihi wa manfaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anallahu yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyahu ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an fi kitab Fathul Qarib Al-Mujib ila angal. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya wa anhu aydon, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, walladzi nafsi biyadih law lam tudnibu la dhahaballahu ta'ala bikum wa la jaa'a biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfir lahum. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Tuhan yang mana jiwaku berada di genggamannya. Maksudnya di sini Nabi Muhammad bersumpah atas nama Allah. Law lam tudnibu, jikalau tidak ada di antara kalian yang berbuat dosa, la dhahaballahu ta'ala bikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pergi
dari kalian. Artinya kada disiksa karena kada yang berbuat dosa. Karena sebab musabab orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa. Kalau nya kada berdosa, bapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa. Bapa Allah Subhanahu wa taala ma'adzab. La dhahaballahu taala bikum, karena kada berdosa Allah taala kada menyiksa, kada ma'adzab. Wala jaa biqaumin yudnibuna, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada seorang kaum yudnibuna, mereka melakukan dosa. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala jadikan satu orang yang berbuat dosa. Allah taala jadikan salah satu hambanya untuk berbuat dosa, dijadikan khusus melakukan dosa. Yudnibuna fayastaghfiruna Allah taala, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfir lahum, maka Allah taala berikan ampunannya. Maksudnya apa? Maksudnya saking besarnya rahmat, kasih sayang, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala punya, Allah Subhanahu wa taala jadikan seandainya tidak ada orang yang berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu orang yang berbuat dosa, kemudian dosanya diampuni oleh Allah. Jadi Allah taala itu ibaratnya dosa itu tidak bukan patokan seseorang untuk mendapatkan laknatnya, tapi dosa, dengan berbuat dosa bisa juga Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada para pendosa dengan ahli ibadah. Ahli ibadah, ya kan? Orang ahli ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa, itu Allah taala lebih dekat lagi. Jangan sampai kita meremehkan siapapun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat amunnya inya bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, inya lebih dekat daripada ahli ibadah. Kalau ahli ibadah kan ya mungkin inya merasa dengan ibadahnya merasa aman. Tapi pelaku dosa mun beribadah itu inkisar. Pelaku maksiat bilanya beribadah itu merasa penuh dengan rasa bersalah. Nah ini Allah Subhanahu wa taala dekat benar. Makanya disebutkan apa? Ana indal munkasirah qulubuhum. Aku jar Allah Subhanahu wa taala, ana indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku berada di hati orang yang mana dia merasa bersalah karena banyak melakukan dosa kepada aku ada di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dengan para pendosa kemudian dia bertaubat daripada para ahli ibadah. Nah, makanya disebutkan di dalam doa, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ini bagus doa. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuk, ya Allah ampunan engkau, awsa' min dzunubina, lebih luas daripada dosa yang pernah kami lakukan, wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan kasih sayangmu, rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal ibadah yang kami lakukan. Nah, maksudnya apa? Allahumma maghfiratuk, ya Allah ampunanmu, awsa' min dzunubina, dari lebih luas daripada dosa yang pernah kami lakukan. Maksudnya kami banyak berbuat kesalahan, kami banyak melakukan kemaksiatan, kami banyak melakukan dosa. Tapi maghfiratuka awsa' min dzunubina, kami yakin ampunan yang engkau punya ya Rabb, wahai Tuhan, lebih luas, lebih besar daripada dosa yang kami lakukan. Nah, ulun ini banyak berdosa, bahasa kita Banjarnya tuh ya, ulun ini banyak berdosa, tapi ampunan pian lebih luas, ya kah? Ampunan pian lebih banyak daripada dosa yang kami lakukan.
Artinya mengharapkan ampunan dari Allah nih, ya Allah. Sebanyak apapun dosa, kalau Allah Ta'ala mengampuni, selesai. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu, kasih sayangmu, arja min a'malina, lebih kami harapkan daripada amal ibadah yang kami lakukan. Kami ini beramal, kami ini beribadah, hadir majlis, i'tikaf di masjid, baca yasin, salat berjamaah, membaca wirid, salat isyraq, baca Al-Quran, baca salawat. Wa rahmatuka, tapi rahmat engkau yang kami harapkan dari ibadah yang kami lakukan. Nah, jadi kita beramal, kita beribadah, yang diharapkan rahmat Allah. Kalau kita beramal, beribadah, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepada kita, ya percuma. Rahmat itu kasih sayang, ya kan? Nah, kita beramal, kita beribadah, yang diharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa ini bagus. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, awsa' min dhunubina, lebih luas, lebih besar daripada dosa yang pernah kami lakukan. Wa rahmatuka, ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu, arja, lebih kami harapkan, min a'malina, daripada amal ibadah kecil yang kami lakukan. Bagus. Baca doa itu setiap habis sembahyang atau pagi dan sore. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Walaja'a biqaumin, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada seorang kaum, yudnibun, mereka sengaja Allah Ta'ala bikin seseorang ini untuk berbuat dosa. Karena kadang ada yang berbuat dosa, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu orang untuk berbuat dosa. Saking besarnya nih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, bertaubat. Kada berdosa aja, tapi kalau berdosa aja tapi kada bertaubat, ya kada diampuni oleh Allah. Karena berdosa, bertaubat, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaghfiralahum, Allah ampuni dosa-dosanya. Rawahu Muslim wa Ahmad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Maksudnya saking besarnya nih ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal tersebut, ujar Nabi Muhammad. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falatin. Lallahu, sesungguhnya Allah, afrahu, lebih gembira, lebih senang, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, salah seorang daripada kalian, saqata ala ba'irihi, yang mana dia terjatuh daripada tunggangannya, ontanya, waqad adallahu, kemudian dia tersesat, bi ardi falatin, di tanah yang luas. Nah, ibaratnya di sini kinayah bangla, maksudnya Allah Ta'ala sangat gembira dengan taubat salah seorang daripada kita tatkala kita terjatuh di tunggangan, kemudian kita tersesat di tanah yang sangat luas. Maksudnya kita nih tersesat, ya, berbuat jahat, berbuat maksiat di dalam kegelapan, ya, banyak berbuat dosa nih. Kemudian kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu Allah la afrah,
itu Allah Ta'ala senang banget. Kalau pang ibaratnya frustasi atas putus asa, rasa-rasanya aja dosa aku nih kada bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh kada, ya kan? Rasa-rasanya jar Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun aku nih bertaubat minta ampun, rasanya kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh jangan kayak itu, ya kan? Nih hadisnya, lallah afrah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala senang bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hamba, sakata ala ba'irih, yang mana hamba ini terjatuh daripada tunggangannya. Waqad adallahu, bukan hanya sekadar terjatuh melakukan dosa, kada. Waqad adallahu bi ardi falatin, tersesat di bumi yang luas. Artinya bukan cuma sekadar melakukan dosa, tapi banyak dosa, saking banyaknya ini sudah terpengaruh dengan dosa tersebut. Nah, tapi ini bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang benar dengan orang itu. Nah, makanya disebutkan la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kita itu putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, asal ada mungkin jar dosa yang banyak ini, karena banyak melakukan dosa, asal ada mungkin jar dosa yang banyak ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah. Sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun maksiat yang pernah dilakukan, asal mau bertaubat, selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau nyakada mau bertaubat, nah kada bakal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang ya kalau pintu taubat ini terbuka, terkecuali setelah mati, hanya ditutup. Nah, jadi dari saat ini semenjak seseorang itu hidup sampai mati, itu taubat tetap terbuka. Yang alihnya kada mau bertaubat, ya lah. Itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan idza balagal insan arba'ina sanatan wa'at fikruh fid dunya, barang siapa yang umurnya 40 tahun dan pikirannya masih memikirkan dunia, artinya tidak ada akhirat yang dipikirkannya, tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau memperbanyak amal ibadah kepada Allah, ya'ti syaitan, itu syaitan akan datang kepada dia, yamsah ala wajhih, seraya menyapu mukanya, yaqul, dia mengatakan bi abi hadza wajhun la yuflih, demi bapakku, ujar syaitan, hadza ini wajhun la yuflih, wajah, muka-muka, tanda muka orang yang tidak bakal mendapatkan keselamatan. Nah, dalam riwayat yang lain, falyatajahas ilan nar, orang yang 40 tahun lebih umurnya namun tidak terfikir untuk bagaimana beramal, tidak berpikir untuk apa sangu sagan di dalam kubur di akhirat, apa sangu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyatajahas ilan nar, maka siap-siap orang tersebut akan celaka. Nah, makanya fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqtulu anfusakum, dan kita bunuh nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, nafsu kita ini harus diperangi, ya kan? Nafsu kita ini selalu mengarah kepada sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akhirat, dengan ibadah. Itu nafsu kita. Kayak baca yasin, sholat subuh berjamaah, kemudian hadir majelis, i'tikaf di masjid, kemudian pulang mengerjakan sholat isyraq. Ini bertentangan dengan nafsu, ya kan? Bertentangan dengan nafsu. Nah, faqtulu anfusakum, hendaklah kita perangi nafsu kita. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka ma baina jambaika, musuh kita yang sesungguhnya adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu nafsu kita yang sesungguhnya. Nah, makanya faqtulu anfusakum
fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan hendaklah kita perangi hawa nafsu kita agar kita menjadi orang yang selamat. Wa anil Barra bin Azib, diriwayatkan daripada Barra bin Azib radhiyallahu an, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janais, dan mengiringi jenazah. Wa tashmitil atish, dan mendoakan orang yang bersin atau menyahut orang yang bersin. Wa ibraril muksim, dan berbuat baik di dalam pembahagian. Wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Wa ijabati da'i, dan mengabulkan kepada orang yang mengundang. Wa ifsya'is salam, dan menjawab salam. Nah, ini hadis riwayat daripada Imam Bukhari wa Muslim. Jadi Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami beberapa perkara. Yang pertama, meelangi orang garing. Meelangi orang garing. Bagus pian meelangi orang garing, karena garing itu kan sebuah, orang garing itu yang pertama ampunan dulu pasti dapat. Makanya para aulia wa sholihin itu rancak garing. Kenapa? Dosa diampuni. Orang garing itu dosa diampuni, derajat diangkat. Nah, dosa diampuni, paling kadang derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bilanya orang garing itu rancak berzikir ya kalau. Bila orang garing itu ingatnya lawan Tuhan, parak lawan Tuhan. Tapi yang sadar juga banglah, tapi ada juga yang kada sadar. Yang garing sidin harus bahasa sarek aja. Ada juga yang kayak itu. Ya. Cuma kebanyakan rajin bilanya orang garing itu ingat lawan Tuhan rajin. Mau berzikir tasbih aja di tangan. Ya memang kalau orang garing itu dosa diampuni, kafarah ya kah lidzunub, lawan derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat para ulama, orang-orang alim, pak ibadah, tapi bilanya rahatan garing, tambah ibadah lagi. Ya kah? Tambah apa namanya? Luar biasa lagi ibadahnya. Nah, ini mengangkat derajat. Dosa diampuni, otomatis semangat untuk beribadah itu bertambah. Nah, tapi garing ini ya kalau ada juga, ada yang garing itu sebuah kafarah lidzunub, ada juga garing ini apa ngarannya sebagai bentuk murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya orang yang wala, ya wala bahasanya. Orang yang jauh dari Allah garing, ini bentuk murka. Jangan Allah taala ini aja berbuat maksiat. Dagin, aku garing akannya sudah supaya kada berbuat maksiat. Nah, ada juga sebagai kafaratuz dzunub. Ya Allah Subhanahu wa taala nih ada dosa yang harus aku hilangkan dengan garing. Ya kah? Hanya bertaubat aja, beristighfar aja. Cuma dosa yang pernah dia lakukan ini harus aku ampuni dengan sebab garing, ada juga. Ya kah? Makanya tatkala orang garing itu jangan sampai kita mengeluh. Ya kah? Jangan sampai mengeluh. Ya mengeluh ya tetap garing juga, jangannya mengeluh sembuh lah. Aduh jar mati juga aku jar. Nah jangannya anak itu sembuh, ayo mengeluh. Masalahnya ya mengeluh ya tetap aja juga. Garing malah bertambah. Malah bertambah. Nah. Makanya pian Nabi Ayub itu sedih lebih memilih garing.
ada sahabat ya, ada umat beliau mengeluh kepada Nabi Ayub pian ija kapang berdoa lawan Tuhan, pian kan Nabi mun pian berdoa pasti kabul. Nyata ya kalau wali je berdoa kabul. Bujur juga jar umat sidin nih, wahai Nabi Ayub kenapa pian jadi hakonnya menyandang garing nih, hakonnya menyandang garing. Coba pang pian berdoa minta lawan Tuhan pasti kabul karena pian Nabi. Jar Nabi Ayub kok ada hendak aku lebih nyaman nangka ini karena aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iyadatul marid, maelangi orang garing itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maelangi orang garing lawan pelang kita lah maelangi orang garing ini dianjurkan bagus kita minta doa kepada orang yang garing karena sidin gak ada berdosa. Bilanya datang umroh minta doa ya Allah, datang haji bagus kita minta doa. Nah, minta juga ketika iyadatul marid, maelangi orang garing karena orang garing itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'il janais, din dianjurkan juga untuk menggiring jenazah, melayat jenazah, bukan melayat bang lah, mengiringi. Ya kan setelah disolati itu kan dari rumah atau dari masjid hendak ditanam tuh dianjurkan kita mengiringi sampai ke kubur, sampai ditanam. Itu bagus. Itu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengiringi si mayit sampai ke kubur, sampai ditanam, maka dia mendapatkan girotan, 2 pahala, 2 girot. 1 kirot itu ujar ulama pahalanya amas nakaya gunung Uhud. Gunung Uhud tuh jadi amas, itu cuma 1 kirot masih. Ini 2 kirot, ya kah? 2 gunung emas. Gunung Uhud, ya kah? Amas nakaya gunung Uhud. Artinya ganal benar pahalanya. Orang yang mengiringi jenazah, bagus. Mengiringi jenazah. Wa tashmitil atish. Kemudian juga kita dianjurkan untuk menyahut orang yang sedang bersin. Bilanya orang bersin itu kan alhamdulillah dinya. Maka kita dianjurkan menyahut yarhamukallah. Amun lelakian lah, amunnya bebinen yarhamukillah. Ya bilanya bebinen yarhamukillah, kalonya lelakian yarhamukallah. Dianjurkan kita menyahut. Sekali wahin sahuti, 2 kali wahin sahuti, 3 kali wahin sahuti, 4 kali. Nah ini kalau sudah disahuti lagi 4 kali itu doakan aja mudahan ikam laka sembuh. Artinya garing orang tuh wahin 4-5 kali, nah, mudahan bawa obat aja gitu. Amun sekali kan, yang kedua, yang ketiga itu menghilangkan penyakit. Kan penyakit di hidung ini, nah mungkin apakah masuk ya Allah. Lalu kita sahuti yarhamukallah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Wahin pertama alhamdulillah, ini keluar penyakit. Ya wahin kedua alhamdulillah keluar penyakit. Wahin ketiga alhamdulillah keluar penyakit. Kita dianjurkan yang mendengar yarhamukallah, mudahan Allah taala sayang lawan ikam. Ini memang ya kalau Islam ini selalu mendoakan yang baik-baik. Wahin pertama, wahin kedua, wahin ketiga yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Wahin keempat, nah, masih hijau lagi, nah syafaqallah, mudahan ikam laka sembuh. Nah, karena apa? Karena wahin yang keempat dan selanjutnya itu menandakan orang tu garing. Mun lebih pada 3 kali itu kada lawas tuh orang tuh panas sawaknya. Tashmitul atish. Nah dianjurkan juga kita itu menjawab atau menyahut orang yang bersin. Wa ibraril muksim, dan
Dianjurkan juga untuk berbuat baik di dalam pembahagian. Berbuat baik di dalam pembahagian. Nah, adil lah bahasanya. Kan di zaman Nabi Muhammad itu ada namanya jihad. Jadi bilanya manang jihadnya itu harta-harta orang kafir, nah kayak kuda, sesangguan orang kafir, nah itu diambili oleh orang Islam. Itu namanya harta ghanimah. Orang kafirnya mati, ya kah? Harta-hartanya itu diambili, kuda dan alat-alat perang. Kemudian sesangguan orang kafir itu diambili, itu ngarannya harta ghanimah. Itu dibagi gini. Dibagi lawan yang empat perang, itu ngarannya harta ghanimah. Nah, wajib ibraril muqsim, adil di dalam pembahagian. Kemudian wa nasril mazlum, dianjurkan juga untuk menolong orang yang terzolimi. Nah, ini pas banane di Palestina, ya kah? Nah, itu saudara kita dizolimi oleh Israel. Nah, harus kita tolong mereka, minimalnya dengan berdoa. Minimalnya dengan doa, mudah diselamatkan. Ya kah? Makanya maunya di Hadramut, di Tarim atau Habaib itu, bilanya membaca kunut nazilah. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, itu lain kunut nazilah lain. Itu kunut juga sama kunut. Cuma ada kunut nazilah namanya. Itu dibaca tatkala dapat bala atau dapat musibah. Nah, ada saudara kita teraniaya, dianjurkan membaca kunut nazilah. Kalau di Tarim biasanya baca habis asar dibaca. Sembahyang asar tuh kunut. Jadi jangan bingung, mau ada orang mbah sembahyang beratnya di rakaat keempat di dalam sholat asar berkunut, jangan bingung. Memang dianjurkan. Khususnya dalam keadaan seperti ini, mau di para habaib, ya kan, khususnya di Tarim itu, bilanya imbah sembahyang asar tuh sembahyangnya berkunut, tapi kunut nazilah lain, Allah mahdina lain. Allahumma arhamna wal tubina wahfatna wansurna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibad dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin. Biasanya ulun baca rajin di dalam khutbah. Usah malam tuh ulun khutbah lah di sini. Anu apa ngarannya dihurupakan bobohannya dan kada bepadah. Pian khutbah hari ini jar. Enggak diingat lagi khutbah di sini ulun iya kana sakanya tapa huruf. Ita apa huruf nya kada pada huruf dikaregi diran ulun sakalinya tapa huruf kayak itu tapa huruf bohon panitia sana pada pen khutbah hari ini jar ulun kira memang sesuai jadwalnya sakalinya jadwal ulun di sini ya kah Jumat tadi di Nurul Iman, Jumat sebelumnya di sini, Jumat tadi di Nurul Iman sakalinya orang pada huruf ya apa namanya tapa huruf sakalinya ya tapa huruf. Jadi Jumat tadi kada mau khutbah jadinya. Kada tahu bang, kada tahu. Nah biasanya membacanya itu rajin bilanya ulun khutbah ulun bacanya itu Allahumma arhamna wal tufina wahfatna wansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibad dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslih min salahi salahul islami wal muslimin. Allahumma dafa' warfa'anna wa anil muslimin al adha wal bala wal waba wal amrad wal asqam wal huruf wal fitan wa jami'an wa al bala ma dhahara minhu wa ma batan birahmatika ya arhamar rahim. Itu ngarannya kunut nazilah, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terzolimi. Nah, nasril mazlum, dianjurkan juga kita untuk menolongi orang yang dizolimi. Nah khususnya di Palestina ya kan, saudara kita dizolimi nih. Nah, harus kita tolong ya paling kada dengan doa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Nah, kalau kada kawa misalnya menolong dalam segi materi, setidaknya menolong dengan doa. Itu disebutkanlah laisa minna malayahtam bi umuril muslim atau kama qala nabi. Ujar Nabi Muhammad nih, bukan termasuk iman laisa minna, bukan termasuk daripada golongan kami
artinya imannya kada sempurna. Malayahtam bi amril mukmin, orang yang kada peduli dengan masalah saudaranya mukmin. Ada saudara kita ibaratnya yang di Palestina itu sedang dianiaya, dizolimi, tapi kita kada peduli. Nah, itu menandakan iman kita rusak. Rusak berarti iman kita. Makanya tatkala kita melihat entah itu postingan di WA, ya kah, entah itu beranda Instagram atau Facebook atau di YouTube, melihat nih berita-berita saudara kita Muslim di Palestina dianiaya, dizalimi, maka setidaknya kita itu mendoakan, ya Allah selamatkan inya. Jangan tertawa, malah jadi jangan tertawa, jangan. Ya kan, setidaknya ada kepedulian lah, ya setidaknya ya dengan doa mudahan diselamatkan, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa nasril mazlum, dianjurkan juga kita itu menolong orang yang dizalimi, dianjurkanlah. Ada orang dizalimi, nah kita dianjurkan untuk menolong. Kemudian wa ijabati da'i, dianjurkan juga untuk memenuhi undangan. Nah, ada orang bersaruan umpamanya, tapi bersaruan di dalam kebaikan banglah, nah dianjurkan kita memenuhi undangannya, dianjurkan. Tapi kalau undangannya ini ada sebuah kemaksiatan di dalamnya, ya kada dianjurkan, ya kah? Kada disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Aku disari orang jadi di HBI, jurang bapak tahu jar bano apa namanya jam 12 saruan, jam 12 jam berapa? Buanaan diskotik jam berapa rajin bukanya? Jam berapa? Jam 12 lah, harta tahu aja ada bisa kesana aja. Disari orangnya tuh di HBI, tulak besalau rabit, jurang kemana? Besaruan di HBI besaruan. Itu ngarannya lain ijabatu da'i, bukan memenuhi undangan. Ya kalau undangan yang baik dianjurkan, tapi yang kada baik ya kada dianjurkan. Wa ifsya'is salam, nah, juga dianjurkan untuk ifsya'is salam, menjawab orang yang mengucap salam, dianjurkan. Assalamualaikum, nah wajib kita menjawab salam. Kalau kadang-kadang menjawab berdosa. Tapi pulang menjawab salam ini ada di beberapa keadaan, ya kalau ada di beberapa keadaan, ada yang wajib menjawab, ada yang kada wajib. Nah kayak apa tuh kada wajib menjawab salam, kada wajib. Contoh ketika makan, assalamualaikum jar, muntung hibak nasi, kayak apa menjawab salam dah itulah. Nah itu kita kada wajib menjawab, tarusakan aja makan. Makanya kita yang mengucap salam ini pulang balik lihat juga, balik lihat juga, oh ini orang ini lagi makan, jangan salam. Atau masalahnya kita pengajian seumpamanya, ya kalau pengajian kayak ini, assalamualaikum ya, nah, kada wajib menjawab salam. Kada wajib artinya boleh menjawab salam, cuma kada wajib. Tadi kan hukum asalnya wajib, kita biasa-biasa aja seumpamanya assalamualaikum, wajib menjawab salam itu tuh. Tapi misalnya dalam keadaan mengaji, dalam keadaan pengajian, ya kah, masuk assalamualaikum ya, nah hendak menyahut silahkan, kada menyahut silahkan, kada wajib tadi. Atau ketika makan, nah kada wajibnya menyahut salam nah ketika makan. Makanya lihat juga kita ketika makan tuh ya, ketika mengucapkan salam tuh kita lihat juga. Kalau kita mengucap salam dalam lihati keadaannya, mohon orang ibaratnya kada dalam keadaan belajar mengaji beribadah nih, atau dalam keadaan makan, ya kada masalah diucapkan salam. Nah jadi dianjurkan ifsya'is salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam inilah bukan kepada orang yang kita kenal aja, kita kada kenal
dianjurkan juga mengucapkan salam. Kalau pang bilanya kawan hanya mengucap salam, bilanya lain kawan kada assalamualaikum. Nah, ini hak muslim antara muslim adalah mengucapkan salam. Nah, kemudian pulang muttafaqun alaih. Kemudian at-targhibu fil khauf war raja wa ihsanidzan billahi taala. Ini anjuran supaya menanamkan di dalam hati sifat takut kepada Allah dan sifat harap kepada Allah, wa isna'idzan billah, dan juga husnudzan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat, ada barakahnya. Ala hadhihi wa ala manawabi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamilna bil afiyah ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.